Katanya pengen bisa ngoding, tapi ditanya cara upgrade Python versi terbaru aja, kamu masih googling. Sekarang, waktunya kamu ngerti hal-hal dasar yang semua programmer Python wajib tahu. Mulai dari versi Python terbaru, cara update-nya, sampai tools yang kamu butuhin biar nggak cuma ikut-ikutan tren doang. Tapi, kalau kamu prefer membaca daripada menonton video, Jagoan Hosting sudah sediakan link artikelnya di deskripsi video ini ya. Pemrograman Python adalah bahasa pemrograman yang terus berkembang. Setiap beberapa bulan, pengembangnya merilis pembaruan versi baik untuk memperbaiki bug, menambah fitur, atau meningkatkan performa. Saat ini, versi Python terbaru adalah Python 3.13.3. Versi ini membawa berbagai perbaikan dari versi sebelumnya, termasuk peningkatan performa dan perubahan pada beberapa fitur built-in. Versi Python 3.13 memperkenalkan fitur-fitur baru yang mendukung penulisan kode yang lebih rapi dan cepat dijalankan, seperti pengelolaan error yang lebih informatif dan peningkatan performa pada interpreternya. Kalau kamu mau tahu versi Python kamu saat ini, Jagoan Hosting sudah pernah bahas cara cek versi Python melalui video berikut atau melalui artikel di deskripsi bawah. Secara garis besar, Python punya dua era utama yaitu Python 2 dan Python 3. Python 2 dulu sempat sangat populer, tapi sekarang sudah tidak didukung lagi sejak 2020. Jadi, semua developer saat ini dianjurkan pakai Python 3. Python 3 sendiri punya beberapa versi besar yang sering digunakan, yaitu mulai dari Python 3.6 sampai yang terbaru saat ini 3.13. Biasanya nih, perbedaan antar versi ini mencakup fitur baru, perbaikan bug, dan kadang juga penghapusan fitur lama. Jadi, penting buat kamu tahu versi Python berapa yang kamu pakai. Apalagi kalau kamu sedang mengikuti tutorial online, karena terkadang ada fungsi tertentu yang cuma tersedia di versi Python terbaru. Jika versi Python saat ini yang kamu gunakan adalah merupakan versi lama, maka untuk memperbarui versi Python terbaru, caranya beda-beda, tergantung sistem operasi kamu. Kalau kamu pakai Windows, buka browser, lalu pergi ke situs python.org. Masuk ke bagian Downloads, lalu pilih versi terbaru yang cocok untuk sistem kamu. Pilih Download dan jalankan installernya. Pastikan kamu centang opsi Add Python to Path, supaya bisa langsung dipakai dari command prompt. Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Jika kamu pakai sistem operasi macOS, caranya jauh lebih sederhana nih. Cukup buka terminal, lalu ketikkan brew upgrade Python. Ingat ya, perintah ini cuma bisa dijalankan jika komputer kamu sudah terinstall Python sebelumnya. Tapi, kalau kamu pengguna Linux, kamu bisa buka terminal lalu ketikkan dua perintah berikut. Terkadang, versi Python terbaru belum tersedia di repo resmi Linux kamu. Kalau ini kejadian di kamu, bisa compile dari source atau pakai Pyenv untuk install banyak versi Python dan ganti-ganti sesuai kebutuhan. Untuk menjalankan sebuah bahasa pemrograman Python, sebenarnya kamu bisa pakai text editor sederhana kayak Notepad atau TextEdit. Tapi tentu itu nggak ideal. Buat pengalaman yang lebih nyaman dan efisien, kamu bisa pilih beberapa tools ini. 1. Visual Studio Code atau biasa disingkat VS Code. Ini text editor gratis yang ringan, powerful, dan sangat populer. Kamu tinggal install ekstensi Python dan langsung bisa ngoding dengan fitur autocomplete, debugger, dan banyak plugin keren lainnya. 2. PyCharm. Salah satu IDE khusus Python ini memiliki versi gratis, dan ada juga versi berbayar dengan fitur lebih lengkap. Cocok buat kamu yang bikin project besar dan butuh banyak fitur manajemen project. Ketiga, Jupyter Notebook. Ini cocok buat kamu yang mau belajar Python untuk data science. Kamu bisa menulis kode sekaligus melihat outputnya dalam satu tempat, bahkan bisa ditambah grafik dan catatan. Dan yang keempat, Tony. Editor yang satu ini super simple dan ideal buat pemula. Interface-nya bersih dan nggak ribet. Langsung bisa pakai tanpa konfigurasi macam-macam. Kalau kamu pengen ngoding Python tapi nggak punya laptop, ada juga nih aplikasi di HP kayak PyDroid atau QPython yang bisa kamu pakai buat latihan dasar Python kapan aja. Ada satu kabar baik nih buat kamu yang pengen belajar pemrograman Python. Kabar baiknya adalah Python itu gratis. Python bersifat open source, artinya kamu bisa download, install, dan pakai Python tanpa bayar sepeser pun. Lalu, kamu juga bisa menggunakan Python ini untuk proyek pribadi maupun komersial. Dan yang terakhir, kamu bisa memodifikasi atau berkontribusi ke kode sumbernya jika dibutuhkan. Python menggunakan lisensi PSF license mirip dengan lisensi MIT atau BSD yang sangat fleksibel dan bebas digunakan untuk apapun. Inilah salah satu alasan kenapa pemrograman Python sangat disukai, terutama oleh pemula dan komunitas akademik. Kamu nggak perlu mikirin lisensi atau biaya, tinggal fokus belajar dan bikin program kamu. Gimana sob? Sekarang kamu udah makin tahu kan? Mulai sekarang, nggak ada lagi nih alasan bingung atau takut buat memulai belajar pemrograman Python. Kamu bisa mulai dari yang paling dasar dan bertahap naik level seiring waktu. Yang penting, jangan tunggu sempurna dulu ya buat memulai, karena pemrograman Python itu ramah untuk pemula, dan komunitasnya juga sangat aktif. Buat yang pengen tahu cara cek versi Python terbaru secara tulisan, Jagoan Hosting sudah pernah bikin artikelnya lengkap di sini ya.
Like kalau kamu suka video seperti ini, komen kalau punya informasi lainnya, dan jangan lupa share ke kerabat terdekatmu dan subscribe!